akan mempresentasikan uji proksimat pada ikan lele Clarias grypnus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis proksimat. Analisis proksimat merupakan teknik analisis untuk memperkirakan secara kuantitatif dalam senyawa organik, terutama makanan dan pakan untuk parameter kadar air, kadar lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Analisis proksimat merupakan serangkaian metode yang panjang dan instrumen khusus untuk menentukan komponen kimia yang terkandung dalam suatu bahan dengan pasti. Selanjutnya adalah pakan buatan. Pakan buatan merupakan campuran dari berbagai bahan pakan yang diformulasikan dengan nutrisi dalam bentuk tepung dan butiran. Pakan buatan tidak mengandung zat atau senyawa yang dapat berbahaya dan menimbulkan gangguan kesehatan pada ikan, serta telah memenuhi persyaratan terhadap keamanan pakan dan lingkungan. Nah, dalam pembuatan bahan pakan tentunya ada panduan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan pastinya sudah ditetapkan kadar-kadar tertentu yang terkandung dalam sebuah pakan. Nah, untuk pakan ikan lele sendiri ada beberapa parameter yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar serat kasar. Pada kadar air, untuk benih maksimalnya adalah 12 dan untuk induk maksimalnya adalah 12% juga. Kemudian untuk kadar abu, untuk benih maksimalnya 13 dan untuk induk 13. Untuk kadar protein, untuk pemeliharaan benih, protein yang dibutuhkan oleh benih yaitu minimal 35% atau paling rendah 28%. Dan untuk induk maksimalnya 40%. Kalau lebih pun tidak apa-apa. Kemudian untuk kadar lemak, untuk pemeliharaan benih itu lemak minimalnya 5% dan untuk itu sama, itu 5% juga. Kemudian untuk kadar serat kasar, untuk benih dimaksimalkan hanya 6%. Kemudian untuk induk maksimalnya adalah 8%. Dan ini tidak boleh lebih dari standar nasional Indonesia dalam pembuatan pakan, sehingga ditakutkan ikan akan mengalami gangguan kesehatan yang tidak terduga. Selanjutnya kita masuk ke tahap metode. Pada tahap metode kita lakukan pengecekan kadar air. Pengecekan kadar air ini kita lakukan pengeringan menggunakan oven khusus. Untuk sampel basah kita lakukan pada suhu 45 sampai dengan 55 derajat Celcius selama 16 sampai dengan 24 jam. Sedang untuk sampel kering kita lakukan pada suhu 103 sampai dengan 105 derajat Celcius. Secara singkat saja. Kenapa sih sampel basah ini kita lakukan suhunya di bawah 100 derajat? Ditakutkan nutrisi yang terdapat pada pakan akan ikut menghilang. Selanjutnya kita lakukan pengecekan kadar nitrogen. Pertama, kita lakukan sampel terlebih dahulu menggunakan asam sulfat dan katalis untuk mengubah nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya kita lakukan dititrasi menggunakan asam untuk mendapatkan konsentrasi nitrogen. Kemudian konversi menjadi kadar protein. Selanjutnya kita lakukan pengecekan kadar lemak. Untuk pengecekan kadar lemak ini kita larutkan sampel ke dalam iter. Kemudian larutan iter tadi yang mengandung lemak selanjutnya didistilasi dan dikeringkan menggunakan oven dan desikator. Selanjutnya kita tentukan kadar abu. Panaskan sampel di dalam tanur pada suhu 520 sampai dengan 550 derajat Celcius selama beberapa jam sampai menyisakan partikel abu. Selanjutnya
dikeringkan lagi di dalam desikator dan ditimbang. Tahap berikutnya, untuk menentukan kadar serat, kita larutkan sampel ke dalam asam kuat dan basa kuat. Kemudian zat yang tidak terlarut tersebut, yang kita sebut residu, selanjutnya dipanaskan di dalam tanur pada suhu 520 sampai 550 derajat Celcius. Dan nantinya massa residu yang hilang setelah pemanasan merupakan kadar serat yang ada pada sampel. Dari metode yang kita lakukan sebelumnya, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk kadar air memiliki konsentrasi 15%, kadar lemak 4%, kadar abu 8%, kadar serat 9%, dan kadar protein 50%. Dapat kita lihat juga itu saya sudah dari metode yang telah kita gunakan, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk kadar air memiliki konsentrasi 15%, kadar lemak 4%, kadar abu 8%, kadar serat 9%, dan untuk kadar proteinnya 50%. Kadar air. Kandungan kadar air pada pakan merupakan salah satu aspek penting terhadap metode penyimpanan, pemberian, pengiriman, dan penentuan jenis pakan. Kandungan kadar air dari pakan sampel yang telah diidentifikasikan adalah 15% dan merujuk SNI. Pakan lele memiliki maksimal kandungan sebanyak 12%. Maka dari hasil nilai didapat pakan yang diidentifikasi tidak memenuhi kualifikasi SNI. Kadar lemak. Kadar lemak pada pakan merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh ikan dalam pemasukan energi. Dari pakan sampel yang telah diidentifikasi didapatkan adalah 4%. Dan merujuk SNI adalah maksimal 5%, sehingga pakan yang telah diidentifikasi telah memenuhi kualifikasi SNI. Kadar abu. Kadar abu merupakan salah satu jenis zat yang sangat diperlukan dalam pembentukan tulang. Kandungan kadar abu pakan sampel adalah 8%. Dan standar kadar abu merujuk SNI adalah maksimal 13%. Sehingga pakan sampel telah memenuhi kualifikasi SNI. Kadar protein. Protein merupakan salah satu zat yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan massa daging dari suatu makhluk hidup. Kandungannya kadar protein dari pakan sampel adalah 50% dan merujuk SNI adalah minimal 35%. Sehingga kadar protein dan pakan sampel telah memenuhi kualifikasi SNI. Kadar serat kasar. Kadar serat kasar merupakan salah satu nilai penentu yang sangat penting karena tiap ikan memiliki kebutuhan yang berbeda dan dapat digunakan sebagai pembeda dari jenis ikan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kadar serat kasar dari pakan sampel adalah 9%. Merujuk SNI memiliki kadar maksimal pada tahap benih 6%. Tahap pembesaran dan indukan adalah 8%. Sehingga pakan sampel tidak memenuhi kualifikasi SNI. Kesimpulannya, analisis proksimat yang telah dilakukan pada pakan sampel didapatkan kadar air 15%, kadar lemak 4%, kadar abu 8%, kadar serat 9%, dan kadar protein sebesar 50%. Sedang untuk perbandingan analisis proksimat,
untuk standar nasional Indonesia, didapatkan hasil bahwasanya kandungan air dan kandungan kadar serat ini tidak memenuhi kualifikasi SNI, sehingga pakan ini masihlah belum dapat kita komersialkan atau kita perjualbelikan untuk khalayak ramai.